Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Wah, luar biasa. Saya percaya Ibu Bapak semuanya luar biasa ya. Ibu Bapak semuanya tetap memiliki lapar dan haus akan Tuhan. Karena lapar dan haus itu akan menarik kita untuk membawa kita semakin mengenal Tuhan. Nah Ibu Bapak, judul pesan Tuhan di minggu ini adalah Tuhan akan menyediakan. Diambil dari Mazmur 81 ayat yang ke-17. Ya. Saya mau membacakannya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Jadi Ibu Bapak, pesannya adalah Tuhan akan menyediakan. Percayalah bahwa Tuhan adalah Bapa kita yang baik. Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Saya sebagai orang tua, saya tahu bahwa saya harus menyediakan kebutuhan anak-anak saya. Begitu juga dengan Bapa kita di surga. Dia sebagai Bapa kita, sebagai orang tua kita sangat tahu apa yang menjadi kewajibannya, apa yang menjadi tanggung jawabnya, bahwa dia menyediakan apa yang kita perlukan. Karena itu Ibu Bapak, jangan khawatir dengan seluruh apa yang kita perlukan. Tuhan sudah sediakan. Dia selalu ingin memberikan. Dia ingin berikan yang terbaik bagi kita. Nah Ibu Bapak, kita mau masuk dalam perenungan. Jadi gini, saya kan di rumah gitu ya. Saya di rumah saya itu, saya tahu gitu ya. Banyak, saya punya air tuh banyak. Sumber airnya itu banyak sekali gitu ya. Dengan air tersebut gitu ya, ketika dibuka kerannya, waduh ngocornya itu besar sekali gitu. Dan saya bisa melakukan banyak aktivitas. Sumber air di bawah, yang puluhan meter di bawah rumah saya itu di tanah sana gitu ya, banyak sekali. Dengan air tersebut saya bisa banyak melakukan, bisa nyuci, mungkin banyak cucian yang itu semuanya bisa dilakukan karena saya tahu sumbernya itu tersedia banyak sekali. Nah tapi pada suatu saat ketika saya bekerja, kok kenapa ya ini air sepertinya tuh rasanya tuh berat sekali, keluarnya tuh kecil sekali, seperti sapu lidi gitu ya. Sepertinya kok saya nerimanya tuh kecil banget gitu. Nah akhirnya ketika diperiksa, oh ternyata pompanya itu enggak maksimal. Maka diperiksalah si pompa tersebut, oh ternyata ada batu yang menghalangi sehingga air itu tidak keluar secara deras. Kemudian setelah diperiksa lagi, ternyata ada bagian-bagian yang harus diganti. Nah, terkadang kita merasa gini, aduh rasanya tuh saya ngerasa kekurangan. Berkat Tuhan tuh rasanya sedikit sekali gitu ya. Kenapa ya? Mungkin bukan karena sumbernya. Tuhan tuh sumbernya tuh luar biasa sekali. Dia punya sumber berkat yang luar biasa. Mungkin ada bagian-bagian yang harus kita lakukan. Ketika saya tahu pompa ini tidak bekerja maksimal, maka saya tidak berdiam diri. Maka saya melakukan sesuatu. Saya bawa pompanya ke tukang pompa, kemudian minta diperiksa si pompa tersebut. Oh ternyata ini, saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Begitu juga dengan pesan Tuhan bahwa Tuhan akan menyediakan. Artinya apa? Tuhan tuh selalu ingin memberi dan semua berkat-berkatnya itu tersedia. Bahkan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-19 dikatakan bahwa aku akan memenuhi seluruh kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ini yang Tuhan katakan bahwa Tuhan akan memenuhi. Bahkan Tuhan nyatakan lewat sebuah perjanjian. Lewat sebuah perjanjian. Nah, perjanjian yang Tuhan berikan itu, yang Tuhan nyatakan itu bukan perjanjian yang ecek-ecek. Bukan perjanjian yang sembarangan. Karena dia yang
membuat perjanjian dengan kita. Dan saya katakan perjanjian dengan Tuhan itu di atas segala-galanya. Di atas hukum Tuhan, di atas hukum manusia. Perjanjian dengan Tuhan itu di atas fakta. Di atas keberadaan manusia, dibatasi oleh usia manusia, di atas segalanya. Itu sebabnya ketika Abraham sudah lanjut usianya, mungkin udah keriput-keriput, Sarah udah mati haid, udah gak memungkinkan lagi untuk terima janji Tuhan. Tetapi ketika janji Tuhan berlaku, jadi ya jadi. Engkau akan menjadi sebuah keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Itu terjadi. Jadi perjanjian dengan Tuhan itu bukan perjanjian yang sembarangan. Di atas segala-galanya. Di atas fakta. Mungkin kenyataannya, aduh sepertinya kok kayak begini ya. Tetapi kalau Tuhan sudah berjanji, dia akan menepatinya. Kenyataannya kok sepertinya gak mungkin deh sembuh. Tetapi kalau Tuhan sudah berjanji, jadi. Asalkan apa? Ada syarat dan ketentuan tetap berlaku. Tuhan katakan kita mau terima semua. Kita ingin supaya kita menerima seluruh berkatnya, seluruh penyediaan Tuhan. Tetapi di dalam Mazmur 81 ini dikatakan, sekiranya engkau dengarkan aku. Sekiranya engkau memperhatikan seluruh perintah-perintahku. Jadi ada syarat dan ketentuan yang harus kita lakukan jika kita ingin menerima apa yang Tuhan sediakan. Jadi kedua belah pihak melakukan bagiannya. Bagian Tuhan adalah menepati janjinya, bagian kita adalah melakukan bagian kita. Lakukan, dengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Bagian Tuhan menggenapi janjinya, bagian kita adalah taat pada perintah-perintahnya. Nah mungkin pada saat-saat hari ini kita merasa aduh sepertinya janji Tuhan tuh gak memungkinkan deh. Tapi Tuhan katakan kalau Tuhan sudah berjanji dia akan menepatinya. Disinilah kita pentingnya memelihara perjanjian dengan Tuhan itu. Jangan sampai kita ingin menerimanya dan kita tidak mau melakukannya. Nah, Bapak Gembala sudah menyampaikan betapa pentingnya kita memelihara perjanjian dengan kita harus melakukan bagiannya. Itu dengan apa? Prinsip yang dilakukan adalah prinsip relasi. Dan saya mau melanjutkan kembali poin yang selanjutnya. Prinsip yang harus kita lakukan ketika kita mau memegang terus perjanjian dengan Tuhan. Apa yang harus kita pelihara adalah prinsip yang selanjutnya adalah prinsip komunikasi. Kemarin prinsip relasi dan sekarang adalah prinsip komunikasi. Diambil dari Mazmur 81 ayat yang ke-11. Tapi sebentar jangan ditampilkan dulu. Jadi Ibu Bapak, di dalam komunikasi, di dalam kita membuat sebuah perjanjian, ada sebuah perjanjian, komunikasi perlu enggak? Perlu ya, perlu ada komunikasi. Dua arah saling berbicara, ini dan itu. Tetapi bukan hanya berbicara ini dan itu aja. Oh ini mau itu. Bukan. Ada hal-hal yang lainnya lagi. Kemarin kita sudah belajar bagaimana di dalam komunikasi itu bukan hanya berbicara. Tetapi kita juga harus mendengar. Mendengar, bukan hanya mendengar tapi mendengarkan. Berbeda antara mendengar dengan mendengarkan. Kalau mendengar itu hanya sekedar tahu oh ada bunyi. Tetapi kalau mendengarkan dia akan memperhatikan, dia akan memahami. Dia pengen lebih tahu lagi, itu mendengarkan. Jadi di dalam komunikasi bukan hanya berbicara, bukan hanya mendengarkan, tetapi satu poin lagi yang saya mau bagikannya di dalam 1A ini adalah fokus pada Tuhan, akui dia sebagai Tuhan Allahmu. Di dalam Mazmur 81 ayat yang ke-11. Ya. Firman Tuhan berkata, akulah Tuhan
Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Nah, ini poin yang penting di dalam kita berkomunikasi. Fokusnya itu pada Tuhan. Nah, kata-kata ini, akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, itu juga diberikan Tuhan kepada Musa sebelum 10 perintah itu diberikan kepada bangsa Israel. Diawali dengan akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Nah, demikian juga Bani Asaf mengawalinya terlebih dahulu sebelum orang Israel menerima seluruh berkat penyediaan Tuhan. Dia awali terlebih dahulu dengan akulah Tuhan Allahmu. Jadi dibuka dengan pengakuan, akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Dibuka dengan kata akulah Tuhan. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa Bani Asaf sedang mengingatkan umat Israel bahwa yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir masuk ke tanah perjanjian Tuhan. Bani Asaf sedang memfokuskan perhatian bangsa Israel kepada Tuhannya, bukan kepada dewa-dewanya. Bani Asaf sedang mengingatkan bahwa harus ada sebuah pengakuan bahwa Tuhan adalah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau. Jadi bukan sekedar hanya ngaku-ngaku. Beda antara seseorang mengakui dengan ngaku-ngaku. Tapi di sini dikatakan bahwa harus ada sebuah pengakuan. Pengakuan apa? Bahwa Tuhan adalah Tuhan Allahmu. Berbeda antara mengakui dengan ngaku-ngaku. Kalau orang yang mengakui itu lebih dalam pengertiannya. Karena apa? Lebih didasarkan dia pada sebuah pengalaman pribadi. Oh, dia mengakui bahwa dia itu hebat. Karena dia pernah punya pengalaman pribadi. Dia pernah mengalami perjumpaan pribadi. Jadi enggak berdasarkan kata orang, oh dia Tuhan itu hebat. Enggak. Dia pribadi secara sendiri mengalami. Sehingga apa? Sehingga yang dia fokuskan, yang dia fokuskan itu kepada Tuhannya. Dan orang yang mengakui dia akan memiliki keteguhan iman yang kuat, yang kokoh. Beda dengan orang yang ngaku-ngaku. Kalau orang yang ngaku-ngaku itu dasarnya itu sangat cetek sekali. Dan fokusnya itu bukan pada Tuhannya. Fokusnya itu pada apa yang dia sudah terima. Makanya bangsa Israel gak fokus pada Tuhannya. Dia hanya fokus kepada Allah yang lainnya. Sehingga ketika situasi keadaan berubah, kekurangan, gak ada air, bersungut-sungut, minta daging, minta roti, minta mana semua. Karena apa? Fokusnya dia bukan pada Tuhannya. Dia fokusnya kepada apa yang sudah dia terima. Nah, dari sini kita bisa belajar ibu bapak ya. Ketika seseorang fokus pada sesuatu yang diterima, maka dia akan mudah sekali untuk meninggalkan perjanjiannya. Tetapi di dalam ayat ini dikatakan ada sesuatu yang menarik yang membuat saya tertawa gitu ya. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Jadi kalau menurut saya ini, bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatmu penuh. Bagi Tuhan itu gak ada yang sulit untuk memberkati seseorang. Kamu buka, aku isi penuh. Bagi Tuhan itu enggak ada yang sulit untuk mengubah situasi keadaan. Saya baca gitu ya, di dalam terjemahan bahasa Sundanya, itu lucu sekali gitu ya. Dikatakan gini, bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Bahasa Sundanya tuh gini ya, gerak cara langap ku kami erek dihuapan. Aduh, saya
lucu sekali gitu ya. Saya kok sok buka cara langap gitu, buka mulutnya tuh pada cara langap tuh pada buka gitu. Sama Tuhan tinggal disuapin, tinggal diberi gitu. Nah ibu bapak, saya lihat gitu, bagi Tuhan tuh sangat mudah untuk mengenyangkan seseorang itu dengan seluruh berkat-berkatnya. Tetapi yang susah adalah pada saat Tuhan tidak melihat hatinya itu sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi yang Tuhan mau adalah Dia pengen hati kita. Susah untuk membentuk hati seseorang itu, gak mudah. Itu sebabnya ketika Tuhan mengizinkan, ada yang namanya keresahan, ada yang namanya mungkin kita kekurangan, ada yang namanya mungkin kita ketemu sama pergumulan atau permasalahan gitu ya. Tuhan izinkan sebenarnya untuk apa? Untuk menguji hati kita. Di mana hati kita? Apakah hati kita masih melekat kepada Tuhan? Atau hati kita melekat pada yang lain? Ketika masalah datang, apakah kita masih mencintai Tuhan dan kebenarannya? Atau melekat pada hal-hal yang lain? Jadi yang Tuhan mau kerjakan adalah fokusnya. Fokusnya itu pada siapa? Dan Tuhan ketika bertemu dengan seorang perempuan Samaria, Dia tahu apa yang harus Dia lakukan dengan perempuan Samaria ini. Fokus Dia, kepuasan Dia itu bukan dari perkara-perkara yang lain. Dan yang pertama yang Tuhan ubah adalah fokus di dalam Dia, penyembahannya hanya kepada Tuhan. Jadi fokus kepada Tuhan yang Tuhan ubah terlebih dahulu. Sehingga ketika apa? Ketika wanita Samaria ini menemukan fokus sumbernya, maka dia temukan segalanya. Nah ibu bapak, fokus ini sangat penting. Ketika kita tahu, kita bertemu dengan sumbernya, maka seluruh penyediaan Tuhan berikan kepada kita. Tetapi ketika kita mengejar apa yang menjadi penyediaannya, kita akan menjadi orang-orang yang mungkin mudah meninggalkan Tuhan, mudah melenceng, mudah melepaskan perjanjian dengan Tuhan. Nah itu poin yang pertama, yang 1A adalah fokus kepada Tuhan, akui Dia sebagai Tuhan, sebagai Tuhan Allahmu. Kemudian poin penting yang selanjutnya di dalam prinsip komunikasi selain fokus kepada Tuhan adalah memperhatikan. Dalam Mazmur 81 ayat yang ke-12. Mazmur 81 ayat yang ke-12. Ya. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku. Dan Israel tidak suka kepadaku. Nah, Ibu Bapak, di sini saya mau menekankan Israel tidak suka kepadaku. Ibu Bapak, kalau kita memperhatikan seseorang, artinya apalagi kalau misalkan yang lagi jatuh cinta, ya, memperhatikan seseorang berarti orang tersebut itu senang. Artinya apa? Ketika kita memperhatikan seseorang, ketika kita memperhatikan mungkin barang-barang tertentu, ada sebuah ketertarikan pada orang tertentu. Ada sebuah ketertarikan pada barang-barang tertentu sehingga kita mau memperhatikan gerak-geriknya, tingkah langkahnya, mungkin perkataannya atau apapun diperhatikan. Tetapi bangsa Israel dikatakan di sini, tetapi Israel enggak suka kepadaku. Artinya dia enggak memperhatikan Tuhan lagi. Dia lebih tertarik kepada Allah-Allah yang lainnya. Mungkin tertarik karena Allah-Allah yang lain, dewa-dewa yang lainnya bentuknya lebih nyata, lebih terlihat. Sedangkan Tuhan mana sih sepertinya ngawang-ngawang, enggak terlihat. Mereka lebih terpikat dengan dewa-dewanya. Nah, di sini kata tidak suka itu bisa berarti dia sudah tidak tertarik lagi. Dia tidak tertarik lagi kepada Tuhannya.
Nah, pagi hari ini Ibu Bapak, jangan main-main dengan perkara tidak suka ini. Dengan main-main dengan perkara kita tidak tertarik lagi kepada Tuhan. Nah, yang saya mau menjadi perenungan kita, apakah kita masih tertarik lagi kepada Tuhan? Enggak. Apakah kita masih tertarik lagi dengan perkataan-perkataan Tuhan? Enggak. Saya sampai tadi pagi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, perkataanmu itu dahsyat, luar biasa. Perkataan Tuhan itu kalau kita bertemu dengan perkataan Tuhan bukan hanya sekedar kata-kata, dia sanggup menyembuhkan. Dia sanggup memunculkan sebuah kuasa yang membuat seseorang itu pulih. Saya kagum dengan perkataan-perkataan Tuhan yang luar biasa. Saya kagum Tuhan dengan Tuhan yang mengilhami seseorang sehingga perkataan itu menjadi sebuah perkataan yang begitu dahsyat. Nah, Ibu Bapak, saya mau bertanya kembali, apakah Ibu Bapak masih tertarik dengan Tuhan dan perkataan Tuhannya? Karena apa? Pada saat seseorang tidak tertarik lagi, tidak suka lagi kepada Tuhan, jangan main-main. Seseorang bisa lepaskan yang namanya ikatan perjanjian. Betul. Karena diawali dia tidak tertarik lagi kepada Tuhan. Mulai menyimpang. Bangsa Israel ketika tidak tertarik lagi, dia begitu mudahnya berzina dengan dewa-dewa yang lainnya. Jadi kejatuhan seseorang itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Orang bisa melepaskan perjanjian dengan Tuhan itu hari ini? Oh enggak. Dia mulai tertarik dulu dengan perkara-perkara yang lain. Dia mulai tertarik lagi mungkin dengan sesuatu yang lebih memikat dirinya. Itu sebabnya kenapa Ibu Bapak? Masalah ketertarikan ini harus kita perhatikan, harus kita waspada dengan perkara ini. Ada banyak orang-orang bisa melepaskan perjanjiannya karena sudah tidak tertarik pada Tuhan, tidak punya kehausan lagi, tidak punya kerinduan lagi kepada Tuhan, mulai berselingkuh. Kasus polisi tembak polisi, di dalam pernikahan bisa terjadi keselingkuhan. Karena apa? Karena salah satu dari pasangannya udah mulai tertarik. Ketika tertarik, akhirnya dijerat, akhirnya dijatuhkan. Begitu juga dengan Daud dan Bathsyeba. Diawali dari sebuah ketertarikan. Hilang damai sejahtera, akhirnya tindakan-tindakan yang dilakukan semuanya salah dan bisa berujung pada hilangnya perjanjian. Untungnya Daud bertobat. Nah, lewat pesan Tuhan ini, mari Ibu Bapak, kita terus bertanya pada diri kita, jikalau mungkin kita mulai ada rasa bosan, ya tuh pesan Tuhan begitu-begitu aja, atau mungkin kita mulai bosan bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman-Nya. Jangan ditutupi. Jangan ditutupi oleh sesuatu yang sifatnya itu seperti kelihatan rohani gitu. Padahal dia udah jauh dari cintanya. Sedangkan cinta kepada Tuhan itu tidak bisa ditutup-tutupi. Terlihat secara nyata. Mana orang yang benar-benar cinta Tuhan, mana yang datang ke gereja karena cinta, mana orang yang datang ke gereja karena mencari penyediaannya, hanya mencari berkatnya. Jadi terlihat sekali. Pagi hari ini, jikalau dari kita mulai ngerasa Tuhan, aku mulai bosan, aku di hadapan Tuhan, minta sesuatu yang baru memenuhi hati kita. Mulai minta datang pada Tuhan, Tuhan, aku ingin lebih mendalami, membuat aku lebih tertarik kembali, singkapkan kebenaran demi kebenaran, membuat aku terkagum-kagum. Nah, bagian ini yang saya mau membagikannya
ketika kita tahu bahwa berkat Tuhan, penyediaan Tuhan yang tersedia bagi kita, dua hal fokus yang harus kita lakukan adalah fokus yang pertama adalah kita fokus kepada Tuhannya dan kita mulai terus memperhatikan lebih lagi dengan rasa kerinduan kita kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat bagi ibu bapak semuanya.